Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening for all of my viewers here, especially for my 11th grade students in Man 1 Samarinda Plus Keterampilan dan Riset. So for today's lesson, alhamdulillah kita sudah memasuki chapter 2 atau bab 2, yaitu Opinion and Thoughts. Nah, sebelumnya pasti kalian udah gak asing ya sama kata opinion, di SMP juga udah pernah dipelajari. Opinion itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan, ditranslate dalam bahasa Indonesia, arti katanya mirip ya, yaitu opini bahasa Indonesianya, atau yang biasa kita kenal dengan pendapat. Nah, pendapat itu sendiri yaitu adalah cara pandang kita dalam menilai sesuatu, apakah sesuatu itu baik ataukah sesuatu itu buruk gitu ya. Yaitu hal-hal yang kita pikirkan atau hal-hal yang menurut cara pandang kita itu baik atau buruk, pokoknya begitu ya, tentang sesuatu masalah ataupun tentang topik tertentu gitu. And then there are three main points in opinion. Jadi ada 3 hal poin utama yang perlu diperhatikan dalam materi opinion ini. Yang pertama adalah stepnya asking for opinions. Jadi dalam percakapan sehari-hari pasti diawali dengan suatu problem dulu atau topik dulu. Kemudian seseorang itu habis menceritakan problem dan topik tersebut, orang itu akan menanyakan pendapat atau asking opinions ke teman yang diajak bicara nih. Kemudian setelah dia menanyakan pendapat itu, si teman bicaranya akan giving opinions, akan memberikan pendapatnya, menurut pendapat dia baik atau burukkah hal itu, kayak gitu. Kemudian setelah mendengar pendapat dari si temannya tadi, si yang ngajak ngomong tadi tuh merespon. Jadi responnya tuh bisa dua ya. Kalau dalam berpendapat itu, dalam merespon pendapat orang itu ada 2 respon, bisa agree, bisa disagree. Kalau agree itu setuju, kalau disagree itu tidak menyetujui pendapat tersebut. Oke? Kemudian kita akan membahas ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk asking for opinions. Jadi kita akan membahas tentang ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris dalam menanyakan pendapat tuh kayak gimana sih, apa aja sih yang bisa digunakan ekspresinya gitu. Yang pertama, we can use in your opinion, what do you think about bla bla bla. Menurut pendapat kamu, apa yang kamu pikirkan atau apa pendapatmu tentang titik-titik-titik. Jadi titik-titik yang saya tulis ini itu adalah problem atau topiknya apa gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan ini aja, tidak. Jadi ini sama aja sih kayak yang di atas tanpa in your opinionnya gitu. Kemudian kita bisa pakai ini juga lebih to the point, what's your opinion about bla bla bla. Apa pendapatmu tentang topik atau suatu masalah tadi yang titik-titik ya. Kemudian ada ini bahasanya lebih baku. What's your point of view regarding bla bla bla. Bagaimana sudut pandangmu mengenai, regarding itu mengenai ya, mengenai bla 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 bla. Nah, gitu. Kemudian bisa juga begini ya. Tadi kan kalau yang saya jelasin di atas itu kita menanyakan pendapat baru sebut problemnya apa. Bisa juga di bawah ini kita berbahasa basi dulu. Kita ceritakan dulu problem yang mau didiskusikan apa atau topik yang mau diomongkan tuh apa. Kemudian baru deh kita tanya pendapat teman kita. What do you think about it? How do you feel about it? Nah, kayak gitu. Jadi bisa problemnya dulu disampaikan baru nanya pendapat, atau bisa juga nanya pendapat sekaligus menceritakan problemnya. Oke? Kemudian habis asking for opinions tuh, si orang pertama ngajak ngomong tadi udah nanya pendapatnya gimana, baru deh si temen yang diajak ngomong nih giving opinions, dia memberikan pendapatnya. Nah, ini ekspresi-ekspresi yang bisa digunakan untuk menanyakan menjawab pendapatnya gitu, memberikan pendapat. Nah, in my opinion, menurut pendapat saya bla bla bla. Terus I think bisa lebih simpel juga, I think kebanyakan pakai I think ya. I think itu artinya menurut saya bla 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 bla. Terus ada juga yang lebih pribadi supaya menekankan bahwa ini pendapat pribadi, bisa pakai personally I think bla bla bla. Secara pribadi menurut saya begini 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 gitu sih artinya kurang lebih ya. Kemudian kita juga bisa berpendapat sesuai dengan pengalaman kita menggunakan ini. In my experience
bla 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 gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahasa yang lebih baku seperti yang paling bawah itu, from my point of view, menurut sudut pandang saya. Nah, jadi yang baku di bawah itu biasanya bisa digunakan untuk kayak lomba debat-debat gitu, karena bahasanya lebih baku dan lebih sopan ya dalam berpendapat gitu. Kemudian setelah si B, si temennya tadi udah ngasih pendapat nih, kembali nih ke temen yang pertama ngajak ngomong, dia akan merespon pendapat temannya tadi. Responnya bisa menyetujui atau agreeing, nih sudah saya kasih warna ya, hijau ya, agreeing. Begitulah ekspresinya, bisa dilihat ya. Dan bisa juga dia itu tidak menyetujui pendapat tersebut atau disagreeing. Nah, gini. Beberapa disagree ini juga bisa menyampaikan alasan ya kenapa tidak setuju, sehingga alasan itu bisa menjadi pendapat yang baru gitu ya. Nah, ini ada sedikit catatan jika kalian sedang berdiskusi tentang pendapat tadi terus kalian tidak setuju dengan pendapat seseorang itu, tidak setuju dengan pendapat teman kalian yang kalian ajak ngomong tadi, sebaiknya jangan sampai stop di situ aja, jangan cuma bilang nggak setuju doang gitu. Kalian juga perlu kasih tahu alasannya kenapa tidak setuju, sehingga alasan itu tuh bisa juga jadi pendapat yang baru gitu untuk didiskusikan. Jadi diskusi kalian tuh menjadi diskusi yang sehat, bukan cuma debat kosong aja gitu kan. Cuma saran aja sih, itu note kecil aja untuk jika kalian mengaplikasikan ilmu ini, sebaiknya kalau tidak setuju harus ada alasannya gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh dialog ya. Nah, ada dialog yang pertama tadi udah saya kasih warna ya. Kalau yang asking for opinions atau menanyakan pendapat atau dengan problem-problemnya juga itu saya kasih warna ungu. Ini percakapannya. Kemudian ketika kita menyampaikan pendapat itu saya kasih dengan warna orange supaya mudah nanti membacanya ya. Nah, bisa dilihat itu. Kemudian si temannya itu yang ketiga dia setuju, makanya saya kasih warna hijau. Nah, bisa dilihat percakapan yang pertama itu, have you heard about our school's plan to ban smartphones in the school? Nah, ini permasalahannya nih, problem dulu nih yang diomongin, masih basa-basi. Habis dijawab temannya ya, kemudian langsung nanya pendapatnya, what do you think about it? Tadi ada kan di list asking for opinions, ada kata-kata ini kan, what do you think about it? Kemudian percakapan selanjutnya ada Matt bilang, well, I think that's fair enough because smartphones bla 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 bla. Dia memberikan pendapatnya dengan kata-kata I think, kemudian dilanjutkan dengan pendapat dia. Kemudian si Trevor, yes, I think so too. Nah, ini adalah ekspresi bahwa dia menyetujui pendapatnya si Matt. Kemudian ada contoh dialog kedua. Nah, di contoh dialog kedua ini bisa dilihat saya tidak menggunakan asking for opinion sama sekali. Jadi sebenarnya dalam materi ini kita tidak perlu menunggu ada yang menanyakan pendapat gitu. Nah, jadi sebenarnya kita ini tidak perlu menunggu untuk ditanya pendapatnya. Misalnya kita melihat sesuatu yang bagus atau sesuatu yang buruk, kita bisa tuh langsung nyaut pendapat kita. Contohnya ini, Vidya ngelihat Rian lagi ngerokok kan, langsung dia bilang smoking is bad for our health. Makanya dia langsung menyampaikan pendapatnya tentang smoking itu. Kemudian Rian saya kasih warna merah karena dia disagree, karena dia tidak setuju dengan statementnya, dengan opininya Vidya. Kemudian si Vidya menyampaikan pendapatnya lagi. Nah, there is nothing nice about smoking. It's dangerous for your health and it wastes much money. Nah, bla bla bla. Kemudian Rian tetap kekeh tidak setujui omongannya Vidya. Jadi itu contohnya ada dua, ada yang menggunakan asking, ada yang tidak menggunakan asking. Terus yang contoh yang pertama itu dia menyetujui pendapat, dan yang kedua dia tidak menyetujui pendapat. Itu contoh dialognya ya, bisa dipahami nanti. Nah, jadi sampai situ aja untuk hari ini. I think it's enough for chapter 2.
And if you have some questions or confusion, feel free to contact me via WhatsApp. It's for all my students especially ya. So thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.